Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Rahayu dan rekan saya Nenden Kusmawati. Saya Koperiadi Subudro. Kami dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Hari ini kami akan membawa kalian untuk melihat salah satu UMKM di bidang jasa yang ada di Jalan Tegal Tanjung. Yuk sekarang kita cari tahu. Let's go! Sudah bersama dari owner dari bengkel Tanjung Jaya Motor. Ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Makrustandi. Terima kasih ya, Pak, sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bisa diceritakan awal mula membuka bengkel ini? Awal mula untuk membuka usaha ya seperti bengkel gitu kan. Jadi kita setiap membuka usaha itu harus sesuai dengan keinginan dan kesukaan kita seharusnya. Jadi kalau memang kita usaha dalam arti dibarengi dengan hobi, dibarengi dengan kesukaan kita, hobi kita. Jadi akses usaha kita itu tidak cepat bosen gitu maksudnya. Jadi tidak ada titik jenuh. Jadi ada tingkat kerja kerasnya tuh lebih maksimal dibanding kalau kita membuka usaha yang tidak dalam arti tidak sesuai dengan keinginan dan kesukaan kita atau hobi kita. Jadi istilahnya ya secara singkatnya kalau namanya kita mau membuka usaha itu harus sesuai dengan porsi kita, hobi kita, dan memang biar cepet nggak bosen lah gitu, gimana caranya gitu. Apakah ada filosofi dari nama bengkel tersebut? Kalau filosofi, kalau saya dalam arti Tanjung Jaya Motor itu ya berdasarkan dari kampung ini. Ini kan Tanjung. Jadi Tanjung Jaya Motor itu Tanjung Jaya Motor adanya di Tegal Tanjung, di Karangpawitan gitu aja. Iya, daerah, masuk daerah. Dan untuk bengkelnya sudah berjalan berapa lama, Pak? Alhamdulillah bengkel sudah berjalan sekitar 10 tahun lah. Ya, 10 tahun ya. Merintis dari awal sampai sekarang. Karena kan yang dikatakan tadi, kalau usaha dibarengi dengan hobi, dengan dalam arti dibarengi dengan kesukaan, yaitu pasti akan awet. Itu. Butuh berapa banyak modal untuk mendirikan bengkel ini? Kalau untuk dalam arti awal, kalau untuk spare part ya, awal spare part ya, dulu sekitar modalnya sekitar 50 jutaan, nggak begitu banyak sih. Modalnya sekitar 50 jutaan modal awal. Bagaimana cara mengelola bengkel motor ini hingga sekarang? Mengelola ya dengan manajemen, dalam arti manajemen kita ya harus disesuaikan dengan zaman, dalam arti kayak seperti kita semakin kesini kan zaman semakin modern, ya kita harus bisa mengikuti, baik dari dalamnya teknologi dari mesin, baik itu dari teknologi dari bentuk motor gitu kan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan gitu maksudnya. Jadi kita bisa bertahan. Kalau kita nggak bisa bertahan, kalau kita nggak mau belajar, semakin kesini kan teknologi semakin canggih, ya kita nggak bisa melanjutkan usaha kalau memang kita nggak bisa
nggak mau belajar. Jadi tetap kita harus belajar, nggak berhenti. Setiap orang usaha itu selalu belajar, selalu mencoba, belajar terus belajar. Dan ada berapa banyak Pak karyawan dari bengkel ini? Karyawannya sih ada 4 orang, ada 4 personil. Cuman sekarang kan udah mau bulan puasa nih. Jadi untuk sementara mungkin yang lain libur gitu kan. Cuman saya yang libur saya handle, saya masuk. Jadi ada 2 orang sekarang yang kerja. Semuanya biasanya ada 4 orang yang karyawan di luarnya, karyawan jasa. Kalau untuk menggaji karyawan tersebut per minggu atau per bulan, Pak? Untuk gaji karyawan dulu kita gajinya per jadi hitungan per hari itu gaji ya. Kalau sekarang jadi saya merubah dalam arti dari gaji ke presentasi. Jadi kalau gaji ke presentasi sesuai dengan penghasilan mekanik, penghasilan jasa. Jadi kalau kita misalkan memberikan dalam arti gaji sesuai dengan presentasi itu, jadi ada kemungkinan kita maju, kita sukses, akan anak buah kita pun akan sukses karena memang penghasilan dia terus semakin gede gitu kalau sistem presentasi. Tapi kalau sistem gaji, kalau memang kita udah gaji sehari misalkan 100.000, udah selamanya 100.000 aja. Jadi nggak ada perkembangan untuk mereka. Jadi istilahnya tujuan kita presentasi itu dia supaya bisa berkembang, kita berkembang dan yang kerja pun bisa berkembang nanti, mudah-mudahan gitu. Tujuannya itu aja. Pada saat pandemi COVID-19 ini sampai sekarang, apakah ada pengaruh terhadap pendapatan dari usaha bengkel ini? Ya menurut saya sih ya biasa aja lah. Kalau jasa ya mungkin ada pengaruh sedikit-sedikit ya. Tapi kalau istilahnya jasa di motor mah sih enggak itu, karena memang motor itu, kendaraan itu ya dianggap untuk sekarang jadi bahan pokok, bukan kebutuhan sekunder ya, bukan ya. Jadi kebutuhan inilah biasalah gitu, pokok lah. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selama merintis usaha terdapat kendala yang muncul, baik skala kecil atau skala besar? Ya banyak. Kalau kendala ya banyak. Ya dalam arti kita berkendala mungkin dari sisi modal. Kan setiap dalam arti yang disebutkan tadi ya, setiap zaman, setiap tahun itu berubah. Otomatis kan spare part, kadang-kadang spare part lama itu ke spare part baru itu otomatis kita perlu modal gitu kan. Makanya kita harus bisa memanage. Jadi jangan sampai kita barang numpuk tapi nggak kejual gitu. Makanya kita sesuaikan dengan kebutuhan ekonomi pasar di sini. Yaitu caranya begitu. Terus ya masalah dari jasa, masalah dari dalam arti kayak karyawan lah ya masalah pasti ada. Cuman ya bagaimana kita menyelesaikannya, ya adalah solusi mah. Namanya setiap usaha pasti ada masalah, itu aja. Mengapa Bapak memilih membangun bengkel di daerah ini gitu? Apakah tempatnya strategis apa gimana gitu, Pak? Menurut saya dalam arti tempat ini strategis. Kenapa dibilang tempat ini strategis? Karena di sini ada 3 income menurut saya. 1 dari income dari pertanian. Dari pertanian kita misalkan dari income pertanian, kedua dari karyawan, ketiga dari pedagang, banyak pedagang di sini. Alhamdulillah. Jadi penghasilan dari perharian ada, dari masyarakat harian ada, penghasilan dari masyarakat bulanan karyawan ada, penghasilan dari musiman, dari petani ada gitu. Jadi tidak 3 sistem itu alhamdulillah jadi berjalan sampai sekarang. Bagaimana cara Bapak memasarkan ke konsumen lain agar konsumen tahu bahwa bengkel Bapak ini menawarkan jasa memperbaiki motor? Ya kita kalau misalkan itunya meningkatkan dari kualitas aja, kualitas kerja kita, kualitas jasa kita, itu aja. Bagaimana strategi Bapak di tengah banyaknya pesaing dari bengkel-bengkel lainnya? Kalau menurut saya nggak ada pesaing. Yang ada ya memang kita hidup itu gimana ya, harus siap. Makanya dalam arti setiap regenerasi, setiap ke depan kita harus bisa memikirkan. Dalam arti sekarang, kayak sekarang nih
kayak bensin katanya kan mau rencana mau nggak ada ya, motor bahan bakar bensin udah nggak ada. Jadi sekarang udah masuk mulai dari elektrik ya. Ya itu kita harus mau belajar. Ya intinya mau belajar. Suatu saat memang itu sudah berkurang, dalam arti alat itu udah jarang. Nah itu sekarang ada yang baru lagi ya, kita harus udah mau belajar. Jadi tetap usaha tetap jalan kalau begitu. Dan terakhir Pak, apakah Ya, ada tips and trick untuk pemula yang mau membuka bengkel motor? Tipnya menurut saya ya mau sabar. Ya. Keduanya mau belajar, udah itu aja. Mau sabar, mau belajar, udah itu aja. Mental kita harus kuat. Sebagai dalam arti orang usaha itu harus kuat mental. Harus kuat mentalnya. Jangan loyo, harus kuat. Apalagi masih muda. Buka kesempatan usaha kalau memang itu ada kesempatan usaha, ya semangat itu aja. Terima kasih Bapak sudah Ya. meluangkan waktu untuk wawancara ini. Ya. Semoga bengkel Tanjung Jaya Motor ini selalu ramai oleh konsumen. Amin. Ya. Saya bicara seadanya ya kan, kita dalam arti generasi selanjutnya saya udah tua. Nanti yang baru itu yang dalam arti menggantikan kita, menggantikan saya. Menggantikan saya. Ya emang seperti itu. Jadi istilahnya kita jangan mau kita pinter, kita jadi orang pinter. Misalkan kita disekolahin, dikuliahin jadi orang pinter. Tapi kita jangan mau kerja di orang lain. Kalau bisa kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Gitu. Iya gitu. Jangan mau selamanya jadi company. Nggak boleh. Walaupun usaha kita kecil, kita yang punya usaha. Itu aja. Oke guys, itu dia wawancara dari kelompok kami tentang UMKM di bidang jasa. See you next time. Kesimpulan wawancara dari kelompok kami yaitu bengkel Tanjung Jaya Motor yang beronerkan Bapak Rustandi yang terletak di Tanjung Jaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Karawang ini sudah berdiri sekitar 10 tahun. Awal mula bengkel ini berdiri karena hobi si owner akan dunia otomotif khususnya motor. Kemudian owner membuka usahanya karena apabila usaha dibarengin dengan hobi, maka dalam menjalankan usahanya tidak mudah bosan dan kinerja usahanya akan lebih maksimal. Kemudian dalam pengelolaan manajemennya, Bapak Rustandi selalu mengikuti arus zaman agar dapat mempertahankan usahanya baik dalam teknologi mesin maupun teknologi bentuk motor. Awal mula modal untuk mendirikan usaha bengkel Tanjung Jaya Motor ini sekitar 50 juta untuk membeli alat maupun spare part seperti alat kunci-kunci motor, oli, dan sebagainya. Dan untuk pelayanan jasanya, setiap konsumen akan diberi air minum. Kemudian untuk biaya jasa bongkar, pasangnya kurang lebih dari 20.000 sampai 35.000. Adapun kendala dalam mendirikan usaha bengkel motor yaitu modal spare part dan skill yang harus perubahan zaman karena teknologi mesin atau motor. Dalam mengelola MSDM atau manajemen sumber daya manusianya, bengkel motor ini mempunyai 4 karyawan. Dan dalam pengelolaan gaji atau upahnya, bengkel motor Tanjung Jaya menggunakan sistem persentase. Penghasilan mekanik dalam arti apabila omset bengkel ketika naik, maka karyawan atau mekanik pun akan ikut naik. Tetapi kalau misalkan sistem gajinya 100.000, maka omset bengkel naik, gajinya akan tetap. Di masa pandemi ini, untuk bengkel Tanjung Jaya Motor tidak terlalu berpengaruh karena motor sebagian dari kebutuhan pokok.